Jayapura, sebagai ibu kota provinsi Papua yang terletak di kawasan tertimur Indonesia, memiliki keragaman suku, budaya, dan agama yang selama ini terjalin indah dan harmonis. Hal ini dibuktikan dengan penguatan moderasi beragama antar umat di wilayah ini, yang nampak terlihat bagaimana antar umat saling menghargai dan menghormati perbedaan. Di kota Jayapura sendiri, beragam umat beragama hidup berdampingan satu sama lain, dengan pemeluk agama terbesar di kota ini mulai dari agama Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha. Saat perayaan hari-hari besar keagamaan, mereka saling menjaga kedamaian dan ketertiban. Agama Islam sebagai salah satu agama di Jayapura memulai syiar di tahun 1943 silam. Hal ini dibuktikan dengan adanya rumah ibadah umat muslim pertama yang dibangun di Provinsi Papua oleh sejumlah buruh pelabuhan asal Maluku di Hollandia atau Jayapura saat ini. Ini juga sekaligus sebagai pencetus berdirinya Masjid Jami yang saat ini gedung berlantai 3, di sisi kanan kirinya berdiri Lembaga Pendidikan MI atau Madrasah Ibtidaiyah, SD Nurul Huda 1, serta SMP Nurul Huda Ma'arif. Harmonisasi kehidupan beragama di kota Jayapura terlihat saat datangnya Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, diwarnai dengan pelaksanaan sholat Idul Adha yang digelar di masjid-masjid dan lapangan terbuka, dihadiri umat Islam untuk menunaikan sholat Idul Adha. Usai menunaikan sholat Idul Adha, kini saatnya umat Islam menjalankan penyembelihan hewan kurban sebagai salah satu bentuk ibadah yang paling nyata dalam membuktikan cinta kepada Allah. Sejatinya, Idul Adha adalah momen sakral yang menyatukan pengorbanan, kepedulian, dan cinta dalam satu denyut spiritual. Nilai kurban adalah bukti ketaatan dan kerelaan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembelihan hewan kurban di Masjid Jamiatul Muslimin Perumnas 4 diwarnai dengan tersembelihnya puluhan sapi maupun kambing. Dengan dikoordinir oleh panitia,
tahun ini penyembelihan hewan kurban di masjid ini meningkat drastis. Tentu, hal ini menguatkan bahwa di tengah banyaknya efisiensi, ibadah kepada Allah tidak terganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Kami dari Masjid Jamiatul Muslimin Maslahat Padang Bulan yang pertama-tama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah atau pada tahun 2025 ya miladiah. Pada tahun ini kami dari Masjid Jamiatul Muslimin melaksanakan ibadah kurban, dan alhamdulillah walaupun di masa-masa efisiensi tetapi antusias warga untuk berkurban tidak berkurang, bahkan tahun ini sedikit meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah anugerah dan kebersamaan kami, dan kurban kali ini juga seperti kurban berikutnya sebelum-sebelumnya, kami tidak hanya bagi kepada kaum muslimin muslimat, akan tetapi kami juga berbagi kepada kaum sesama ya yang tidak seagama dengan kita, karena kurban sendiri itu tujuannya ibadah sosial. Jadi sehingga kami saling menjaga tali silaturahmi satu di antara yang lain. Ini di antara tujuan daripada kurban. Hewan-hewan kurban ini diperoleh dari jamaah masjid dan unsur lainnya, dikerjakan secara gotong royong, melibatkan sinergi dari remaja putra atau putri, bapak dan ibu-ibu, hingga selanjutnya dibagikan kepada umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan Idul Kurban di Masjid Jamiatul Muslimin Kurban 4, di mana dari jumlah sapi tersebut sebanyak 16 sapi dan 6 kambing. Semuanya itu adalah dari warga Kurban 4 dan sekitarnya. Untuk pemotongan hewan tersebut nantinya akan kita salurkan kepada orang-orang yang berhak, termasuk juga ke ARSO, kemudian ke panti asuhan, dan kepada non-muslim juga. Jadi bukan hanya sekedar untuk orang muslim saja. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada warga dan Majelis Ta'lim atau jamaah Masjid Jamiatul Muslimin yang telah dapat memberikan kurbannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menerima kurbannya. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Polsek Kerong yang telah menjaga keamanan di dalam pelaksanaan Idul Adha ini, dan juga kepada rekan-rekan Muhammadiyah. Kemudian dengan anak-anak remaja atau ojek, dan mereka antusias juga untuk menjaga di lingkungan ini, termasuk mengamankan kendaraan-kendaraan yang ada. Adapun banyaknya penyaluran nanti diperkirakan sekitar 1.400 sampai 2.000 orang ya dari jumlah tersebut. Mudah-mudahan dalam hari ini juga pembagian kurban hewan akan dilaksanakan sampai paling lambat jam 4 sore. Ada yang menarik. Di Papua umumnya dan di Jayapura pada khususnya, daging hewan penyembelihan kurban tidak saja diberikan kepada umat muslim, namun sebagai bentuk menjaga kebersamaan dan toleransi antar umat beragama, daging kurban juga dibagikan kepada umat non-muslim.
Pemirsa yang dirahmati Allah, berikut pembagian hewan kurban dilakukan di Masjid Jamiatul Muslimin di Perumnas 4 kepada umat muslim, juga kepada umat non-muslim yang diberikan kupon. Bukan itu saja, pembagian hewan kurban juga dilakukan ke rumah-rumah warga non-muslim yang berada di sekitaran masjid. Suasana harmonis kehidupan beragama di momen Idul Adha 1446 Hijriah juga terasa di Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa Al-Manshurin di Waena. Sama halnya di Masjid Jamiatul Muslimin Perumnas 4, di Ponpes Pelajar dan Mahasiswa ini, pemotongan puluhan ekor sapi dan kambing juga merupakan hewan kurban yang diperoleh dari jamaah dan unsur lainnya. Dalam penyembelihan hewan kurban di Ponpes Pelajar dan Mahasiswa Al-Manshurin Waena, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga membuat hewan kurban merasa lebih nyaman saat disembelih. Usai penyembelihan, selanjutnya adalah prosesi pemotongan hewan kurban. Proses ini melibatkan pelajar dan mahasiswa dari Ponpes Al-Manshurin yang saling bahu-membahu melakukan pekerjaan mulia ini. Terkait dengan kurban pada tahun ini, dapat kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, dari mulai awal memang kita ada kebersamaan atau nilai sosialnya dari kurban ini. Jadi tidak hanya yang membantu ini, tidak hanya dari santri Ponpes saja, namun tetangga ini kita tidak mengkhususkan muslim saja. Kebetulan di depan komplek ada dari gereja, terus kemudian teman-teman dari Nasrani yang lainnya juga ikut hadir di dalam kegiatan penyembelihan ataupun dari tebar kurban ini. Jadi kami tidak mengkhususkan untuk orang yang muslim saja, namun seluruh tetangga baik dari suku apapun atau agama apapun itu kami dilibatkan dalam tebar kurban. Jadi mendapatkan daging kurban yang telah kami sembelih bersama-sama. Harapan kami, alhamdulillah ya, dari sudah bertahun-tahun dengan adanya kebersamaan dari tetangga ataupun masyarakat sekitar, kami bersama-sama membangun jadi kompak begitu, kompak di kebersamaan, tidak saling iri karena mendapatkan bagian yang sama dari setiap yang hadir ataupun yang tidak hadir. Baik yang meminta ataupun tidak meminta, tetap kita mendapatkan daging kurban dalam tebar kurban tahun ini. Di sisi lain, kaum ibu dan remaja putri merampungkan pekerjaan memasak. Nantinya, sebagian daging hewan kurban akan disantap bersama-sama dengan warga sekitar. Kemudian, daging hewan kurban yang telah ditimbang dan dibungkus dalam kemasan plastik selanjutnya siap untuk dibagikan kepada warga, baik umat Islam maupun warga non-muslim yang berada di seputaran Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa Al-Manshurin Waena. Kami datang sini seperti biasa untuk tebar kurban. Kami terima kasih selama ini sudah membangun komunikasi yang baik, koordinasi yang baik. Kemudian juga tempat kami nggak muat untuk parkiran,
selalu Pak Pendeta siapkan parkiran di sini. Karena kita bangun bagaimana kita meningkatkan hubungan antar umat beragama, solidaritas umat beragama, saling menghargai, menghormati, dan ini adalah kami kebetulan melaksanakan Hari Raya Idul Kurban, dan kami sebagaimana untuk tahun hari ini dan akan dikerjakan pada Pak Pendeta dan teman-teman. Demikian, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Sambutan tangan terulur hangat. Nampak warga non-muslim menerima dengan sukacita. Inilah momen kebersamaan yang terjalin di antara umat beragama di Papua dan kota Jayapura. Perlu kami sampaikan bahwa sejumlah 14 ekor sapi dan 9 ekor kambing, itu perlu kami sampaikan bahwa ada sebagian yang kami masak, itu nanti seluruh warga masyarakat yang ada di sekitar seluruh pesantren sini itu bisa datang dan makan bersama. Setelah makan, kami membawakan bungkusan masing-masing orang itu 1 kilo. Di samping itu kami juga ada tim khusus untuk mengantarkan keluarga yang ada di sekitar sini. Sehingga kalau kita rencanakan itu jumlah tebar korban tahun ini itu sekitar 500-an bungkus. Jadi panitia-panitia sudah kami siapkan, dan insya Allah mungkin jam-jam habis Jumatan itu insya Allah tamu akan datang untuk sama-sama kita makan bersama-sama dengan warga masyarakat. Artinya begini, bahwa Pondok Pesantren Al-Mansurin, pondok pelajar mahasiswa Al-Mansurin ini, maka ketika berkorban itu diperuntukkan untuk seluruh warga masyarakat, berbagai macam etnis, berbagai macam suku dan agama. Mereka yang datang ke sini, yang sempat datang sini tadi, nanti makan bersama-sama dan nanti bawa masing-masing bingkisan korban tadi. Yang tidak bisa hadir, kami akan mengantar, terutama lingkup yang ada di sekitar pesantren sini. Mulai dari belakang ini sampai asrama, sampai belakang di jalan proyek sana. Seperti itu setiap tahun kami lakukan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kebersamaan umat beragama di kota Jayapura di momen Idul Adha 1446 Hijriah kali ini berlanjut di PTAM Jayapura. Sebagai BUMD yang bergerak di bidang air bersih dan air minum, PTAM Jayapura melakukan pemotongan hewan kurban yang diperoleh dari manajemen maupun karyawan atau karyawatinya. Usai penyembelihan dan pemotongan hewan kurban, selanjutnya adalah proses pembagian daging kurban kepada mereka yang berhak menerima, pun kepada umat non-muslim di sekitar lokasi. Kegiatan kali ini melibatkan seluruh pegawai PTAM Jayapura. Pertama, kami bersyukur pada hari ini saya bersama Pak Direktur Umum dan Direktur Teknik menyaksikan langsung pemotongan hewan kurban dari keluarga besar PTAM Jayapura. Alhamdulillah pada tahun ini kami bisa menghimpun 7 ekor sapi yang merupakan hasil pengumpulan dari seluruh pegawai PT Air Minum Jayapura. Nah, kami berharap mudah-mudahan di momen Idul Adha tahun 2025 dan juga pada bulan ini juga berbarengan dengan hari ulang tahun PT Air Minum Jayapura yang ke-33. Suatu kebanggaan bagi kami direksi bahwa pada hari ini semua terlibat ya, bukan hanya dari Muslim saja, tetapi dari teman-teman dari Nasrani juga
terlibat aktif di dalam pemotongan hewan kurban. Kami dari direksi sudah tentu berharap bahwa momentum Idul Adha yang kami tandai di hari ini dengan pemotongan hewan kurban merupakan satu bentuk bagi kami keluarga besar PDM Jayapura sebagai bentuk daripada ketakwaan kita terhadap ajaran agama. Dan selain itu sudah tentu dalam momentum Idul Adha ini dengan adanya pemotongan hewan kurban akan lebih meningkatkan rasa toleransi, kemudian akan meningkatkan juga kepedulian kepada sesama, kemudian selain itu juga akan menumbuhkan kekompakan dan kebersamaan bagi segenap tukang ledeng Jayapura untuk semakin berkomitmen di dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Daging hewan kurban sebanyak 7 ekor ini akan kita peruntukkan hari ini juga kita akan distribusikan ke seluruh pegawai PT Ayam Jayapura dan juga kepada masyarakat yang berada di sekitar kantor dan juga kepada pondok pesantren yang sudah kita siapkan. Kita berharap bahwa pembagian hewan kurban ini juga bisa memberikan manfaat buat warga yang berhak untuk menerimanya, untuk menumbuhkan juga ya kepedulian kami segenap tukang ledeng dalam meningkatkan rasa kepedulian kepada sesama dan juga sebagai bentuk ataupun perwujudan bagaimana tukang ledeng Jayapura bisa meneguhkan komitmen untuk peduli kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Kebersamaan yang terbangun di keluarga besar PT AM adalah momen berharga untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Usai semua pekerjaan dalam pemotongan hewan kurban selesai, selanjutnya daging hewan kurban akan dibagikan kepada masyarakat. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian sekilas momen Idul Adha 1446 Hijriah di kota Jayapura. Melalui momen ini, kita dapat menebar kasih sayang kepada sesama sebagai wujud ibadah sosial dan kebersamaan penuh cinta di tengah perbedaan.